Meminta hujan pada Nyi Blorong. Kemarau panjang telah mengubah kehidupan sehari-hari menjadi mimpi buruk yang tak berujung di desa ini. Hujan yang biasanya datang dengan teratur setiap tahunnya, kali ini tak kunjung tiba. Sudah berbulan-bulan sejak tetes air terakhir jatuh dari langit, dan desa yang dahulu subur kini berubah menjadi padang tandus yang menyedihkan. Air sungai yang dulunya mengalir deras, kini hanya meninggalkan jejak aliran kecil yang hampir tak terlihat. Dasar sungai yang mengering tampak retak-retak, seperti cermin yang pecah. Anak-anak yang biasanya bermain di tepi sungai, kini hanya bisa memandanginya dengan rasa kehilangan. Mereka tidak lagi mendengar suara gemericik air atau merasakan kesegaran air yang menyejukkan tubuh di siang hari yang terik. Di sawah-sawah yang mengelilingi desa, keadaan tak kalah mengerikan. Tanah yang retak dan kering membentuk pola-pola tak beraturan yang menggambarkan penderitaan alam. Padi yang ditanam dengan harapan besar tak mampu bertahan dalam kerasnya kemarau. Daun-daun yang seharusnya hijau dan segar, kini menguning dan mati, berguguran ke tanah seperti lembaran harapan yang sirna. Para petani, yang setiap hari bergelut dengan cangkul di tangan, kini hanya bisa menatap ladang mereka dengan hati hancur. Persediaan makanan di desa mulai menipis. Lumbung yang biasanya penuh dengan hasil panen, kini hanya menyisakan beberapa karung padi yang dijaga dengan cemas. Ibu-ibu di desa mulai mengurangi porsi makanan untuk keluarganya, berharap bisa bertahan hingga hujan akhirnya datang. Namun, setiap hari yang berlalu tanpa hujan semakin menambah kecemasan di hati mereka. Penduduk desa mulai putus asa. Mereka telah mencoba berbagai cara untuk memanggil hujan. Ritual-ritual adat dilakukan, doa-doa dipanjatkan, dan para tetua desa melakukan segala hal yang mereka tahu untuk mengembalikan keseimbangan alam. Namun, semua usaha itu tampak sia-sia. Langit tetap cerah, tak ada awan gelap yang mengumpul, hanya matahari yang terik menyinari desa tanpa ampun. Di tengah situasi yang semakin genting, suasana desa semakin suram. Warga yang dulunya ramah dan penuh tawa, kini jarang berbicara. Mereka hanya saling menatap dengan pandangan kosong, seolah berharap orang lain memiliki jawaban atas bencana ini. Malam-malam di desa terasa lebih panjang, sunyi, dan penuh dengan kekhawatiran. Ketika malam tiba, hanya suara hembusan angin kering yang menemani mereka, menyusup ke dalam rumah-rumah yang rapuh. Desa itu, yang dulu hidup dalam harmoni dengan alam, kini terjebak dalam siklus kemarau panjang yang mengancam kehidupan mereka. Harapan untuk hujan menjadi satu-satunya pegangan, tetapi semakin hari, harapan itu terasa semakin jauh, meninggalkan mereka dalam ketidakpastian yang menyiksa. Di tengah keputusasaan yang melanda desa, tatkala kemarau panjang terus menggerogoti harapan warganya, tetua desa, seorang pria tua yang dihormati karena kebijaksanaannya, mengumpulkan para penduduk di balai desa. Wajahnya yang keriput menunjukkan ketenangan yang aneh di tengah kekalutan yang meliputi mereka. Meskipun tubuhnya telah melemah oleh usia, pikirannya tetap tajam dan penuh dengan pengetahuan dari masa lalu. Ketika semua warga desa telah berkumpul, suasana terasa berat oleh keheningan. Semua mata tertuju pada tetua desa, berharap ada jalan keluar dari bencana yang seolah tak berujung ini. Sang tetua menarik napas panjang, lalu dengan suara yang lembut namun tegas, ia mulai bercerita tentang legenda kuno yang hampir dilupakan oleh generasi muda. Nenek moyang kita, ujar tetua desa dengan suara yang bergetar karena emosi, pernah berbicara tentang sosok misterius yang menghuni hutan lebat di sebelah timur desa ini. Namanya Nyi Blorong, roh perempuan yang dapat berubah menjadi ular. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa, termasuk kemampuan untuk memanggil hujan. Namun, kekuatannya datang dengan harga yang tak mudah dibayar. Warga desa saling berpandangan, beberapa di antaranya berbisik-bisik dengan nada khawatir. Nama Nyi Blorong tidak asing bagi mereka, tetapi kisahnya selalu dikaitkan dengan hal-hal menakutkan dan berbahaya. Tak seorang pun berani menyebut namanya sembarangan, apalagi mencoba memanggilnya. Tetua desa melanjutkan ceritanya, dulu, ketika kemarau melanda desa ini, nenek moyang kita pernah memohon bantuan Nyi Blorong. Hujan memang turun, dan desa kita selamat dari bencana. Namun, mereka yang memanggilnya harus membayar mahal. Konon, ada korban yang harus diberikan, dan kutukan yang mengikutinya tak bisa diprediksi. Kisah itu membuat suasana semakin tegang. Beberapa warga mulai gemetar, sementara yang lain hanya bisa menundukkan kepala. Namun, di tengah rasa takut yang menyelimuti,
ada secercah harapan yang mulai tumbuh di hati mereka. Hujan adalah hal yang paling mereka butuhkan saat ini, meski harus menghadapi risiko yang mengerikan. Tetua desa, yang dapat merasakan kecemasan mereka, berkata dengan suara penuh keyakinan, "Kita sudah mencoba segala cara, tapi langit tetap kering. Waktu kita semakin sedikit, dan jika kita tidak segera bertindak, desa ini akan musnah. Mungkin, inilah saatnya kita meminta bantuan dari kekuatan yang lebih besar dari kita. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku bersedia memimpin ritual untuk memohon kepada Nyi Blorong. Ini mungkin adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa kita." Warga desa terdiam, merenungi kata-kata sang tetua. Meskipun hati mereka diliputi ketakutan, mereka juga tahu bahwa mereka tak punya pilihan lain. Dengan berat hati, mereka akhirnya setuju untuk mengikuti saran sang tetua. Keputusan itu diambil dengan rasa ragu, namun harapan yang tipis untuk melihat hujan kembali membasahi tanah desa mereka mengalahkan rasa takut. Dengan keputusan bulat, tetua desa mengatur persiapan untuk ritual yang akan dilaksanakan di malam hari, ketika bulan purnama bersinar penuh di langit. Warga desa mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk persembahan, mengingat dengan seksama cerita-cerita lama tentang apa yang disukai Nyi Blorong. Mereka tahu bahwa malam itu, mereka akan memanggil kekuatan yang bisa membawa hujan, tapi juga bisa membawa malapetaka yang lebih besar. Namun, bagi mereka, mempertaruhkan segalanya demi setetes air hujan adalah pilihan yang harus diambil. Malam itu, langit dipenuhi oleh cahaya bulan purnama yang memancarkan sinar perak ke seluruh desa yang dilanda kemarau panjang. Di pinggiran desa, di dekat hutan yang dianggap keramat, warga desa berkumpul di sekitar sebuah tempat terbuka yang telah disucikan oleh tetua desa dan para sesepuh. Tempat itu adalah padang ilalang yang kini mengering, tempat yang dipercaya sebagai perbatasan antara dunia manusia dan dunia gaib. Suara gemerincing dari lonceng kecil terdengar lembut di udara ketika tetua desa, mengenakan pakaian upacara yang sederhana namun penuh makna, memulai ritual pemanggilan Nyi Blorong. Di hadapannya, terdapat berbagai persembahan, bunga-bunga segar, buah-buahan yang masih tersisa, kemenyan yang dibakar, dan sebuah kendi air yang diambil dari sumur keramat terakhir yang belum mengering. Warga desa berdiri mengitari tetua desa dalam diam, ketakutan dan harapan bercampur dalam hati mereka. Suara doa yang dilantunkan oleh para sesepuh mengiringi langkah-langkah tetua desa yang perlahan mendekati altar persembahan. Setiap kata yang diucapkan menggetarkan hati, seakan membuka pintu ke dunia lain yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Ketika tetua desa menyelesaikan doanya, keheningan mendadak menyelimuti padang ilalang itu. Angin yang tadinya berhembus lembut kini berhenti, seolah alam menahan napas, menunggu kehadiran sosok yang telah mereka panggil. Tiba-tiba, dari dalam hutan yang gelap, terdengar suara gesekan dedaunan, diikuti oleh suara langkah yang hampir tidak terdengar. Lalu, dari balik bayang-bayang pohon, muncullah Nyi Blorong. Ia adalah sosok yang mempesona, seorang wanita yang begitu cantik dengan kulit seputih pualam dan rambut hitam panjang yang terurai hingga ke tanah. Namun, ketika ia melangkah lebih dekat, terlihat jelas bahwa tubuhnya bukanlah tubuh manusia sepenuhnya. Dari pinggang ke bawah, tubuhnya berubah menjadi ekor ular yang bersisik mengilap, melingkar di antara ilalang yang kering. Dengan anggun, Nyi Blorong mulai menari di tengah padang itu, gerakannya luas dan memikat, seolah mengendalikan angin dan tanah di sekitarnya. Tarian itu penuh dengan keindahan dan bahaya yang tersembunyi, memancarkan aura kekuatan yang tak terjangkau oleh manusia biasa. Setiap gerakannya seperti mantra, mengundang kekuatan alam untuk kembali mengalir di bumi yang kering. Setelah beberapa saat, Nyi Blorong berhenti menari dan menatap tetua desa dengan mata yang tajam, seperti mata ular yang menembus hati dan pikiran. "Aku mendengar panggilan kalian," katanya dengan suara yang lembut namun penuh kewibawaan. "Aku akan menurunkan hujan seperti yang kalian minta, tapi ingatlah, ada harga yang harus dibayar." Tetua desa menundukkan kepalanya dalam-dalam sebagai tanda hormat, namun ia tahu bahwa pertanyaan besar kini menanti jawaban. "Apa yang harus kami lakukan, Nyi Blorong?" tanyanya dengan suara yang dipenuhi oleh rasa hormat dan ketakutan. Nyi Blorong tersenyum, senyum yang indah namun dingin. "Aku menginginkan sesuatu yang berharga dari desa ini," katanya. "Untuk setiap tetes hujan yang jatuh, aku akan menuntut nyawa seorang anak muda dari desa ini. Mereka yang masih dalam masa pertumbuhan,
yang masa depannya cerah dan penuh harapan. Itu adalah harga yang harus kalian bayar untuk menyelamatkan desa ini dari kemarau yang mematikan. Mendengar syarat itu, tetua desa terdiam, hatinya terombang-ambing antara kewajiban untuk menyelamatkan desanya dan rasa tanggung jawab untuk melindungi generasi muda. Warga desa yang mendengar persyaratan tersebut juga dilanda ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa harga yang harus dibayar begitu mahal, mengorbankan nyawa anak-anak mereka sendiri. Namun, Nyi Blorong melanjutkan dengan nada yang lebih tenang, "Jika kalian setuju, hujan akan turun besok pagi, dan desa kalian akan selamat. Namun, ketahuilah bahwa setiap nyawa yang kuambil akan menjadi pelayan setiaku di dunia bawah. Mereka tidak akan pernah kembali, dan desa ini akan selalu berada dalam bayang-bayang hutang yang tak terbayar." Tetua desa menatap tanah dengan perasaan hancur, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak punya banyak pilihan. Jika kemarau ini berlanjut, seluruh desa akan musnah. Dengan berat hati, ia akhirnya mengangguk, menerima syarat yang diajukan oleh Nyi Blorong. "Kami menerima persyaratanmu, Nyi Blorong," katanya dengan suara yang bergetar. Nyi Blorong tersenyum lagi, lalu perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan warga desa dengan perasaan yang bercampur aduk antara lega dan ketakutan. Mereka tahu bahwa hujan akan datang, tetapi mereka juga tahu bahwa desa mereka tidak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, keajaiban terjadi di desa yang telah lama tercekik oleh kemarau panjang. Langit yang biasanya cerah tanpa awan, kini dipenuhi oleh awan-awan gelap yang berkumpul di atas desa. Hembusan angin yang dingin membawa aroma tanah yang akan segera dibasahi hujan, seolah alam merespons permohonan tulus yang telah diucapkan semalam. Tak lama setelah itu, butiran air mulai jatuh satu persatu dari langit. Gerimis kecil itu dengan cepat berubah menjadi hujan deras yang menari di atas atap-atap rumah, membasahi tanah yang kering dan retak. Suara hujan yang jatuh ke bumi seperti simfoni yang sudah lama tak terdengar, membangunkan desa dari tidur panjangnya dalam kekeringan. Warga desa yang awalnya ragu, kini keluar dari rumah mereka dengan wajah penuh kegembiraan. Anak-anak berlari-lari di tengah hujan, tertawa riang sambil menikmati air yang mengalir di tubuh mereka. Para petani segera menuju ke sawah mereka yang telah lama mengering, melihat dengan mata berkaca-kaca saat tanah yang gersang mulai menyerap air, menghidupkan kembali harapan untuk panen yang akan datang. Sawah-sawah yang tadinya hanya dipenuhi retakan dan ilalang yang kering, kini perlahan mulai berubah warna. Tunas-tunas padi yang mati suri mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan, hijau segar mulai muncul di antara tanah yang basah. Sungai-sungai yang telah lama mengering mulai terisi kembali, airnya mengalir dengan deras, membawa kehidupan ke seluruh penjuru desa. Kegembiraan meliputi seluruh desa. Para ibu menyiapkan makanan dengan bahan-bahan yang tersisa, merayakan hujan yang turun seperti berkah dari langit. Warga saling berbagi kebahagiaan, mereka menyadari bahwa kehidupan mereka telah diselamatkan oleh hujan yang telah lama mereka rindukan. Namun, di tengah semua kegembiraan itu, ada satu sosok yang tidak sepenuhnya larut dalam sukacita. Tetua desa, yang telah memimpin ritual pemanggilan Nyi Blorong, berdiri di depan rumahnya, memandangi hujan yang deras dengan perasaan bercampur aduk. Hatinya dipenuhi oleh kegembiraan karena desanya selamat, tetapi juga oleh kecemasan yang tak bisa diabaikan. Ia ingat jelas kata-kata Nyi Blorong semalam, hujan ini datang dengan harga yang mahal, harga yang harus dibayar dengan nyawa anak-anak muda di desa. Meski hujan ini membawa kehidupan kembali ke desa, ia tahu bahwa setiap tetes air yang turun adalah pengingat akan pengorbanan yang harus mereka lakukan. Saat melihat warga desa merayakan hujan, tetua desa merasakan beratnya tanggung jawab yang ia pikul. Ia tahu bahwa hari-hari ke depan akan membawa tantangan yang tidak kalah berat. Ada kesedihan yang tersembunyi di balik kegembiraan ini, sebuah bayangan gelap yang menggantung di atas desa. Satu pertanyaan terus mengganggu pikirannya, kapan harga itu akan ditagih, dan siapa yang akan membayarnya? Tetua desa menarik napas panjang dan menundukkan kepalanya, mengucapkan doa dalam hati agar para leluhur melindungi desa ini dari bahaya yang akan datang. Ia tahu bahwa meskipun hujan telah menyelamatkan desa mereka, ada ancaman yang lebih besar yang mengintai di baliknya. Kegembiraan warga mungkin akan segera berubah menjadi kesedihan, dan tetua desa harus bersiap menghadapi konsekuensi dari perjanjian yang telah mereka buat dengan Nyi Blorong.
Waktu berlalu, dan kehidupan di desa yang sempat terancam oleh kemarau panjang kini berangsur-angsur kembali normal. Sawah-sawah kembali menghijau, sungai-sungai mengalir dengan air yang jernih, dan desa yang tadinya muram kini dipenuhi dengan kehidupan. Namun, di balik pemulihan itu, ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang perlahan-lahan mulai dirasakan oleh penduduk desa. Pada awalnya, semuanya tampak baik-baik saja. Tetapi, beberapa minggu setelah hujan pertama turun, anak-anak muda di desa mulai jatuh sakit. Sakit yang diderita tidak seperti sakit biasa, demam tinggi, tubuh lemas, dan kerap kali disertai dengan mimpi buruk yang menghantui tidur mereka. Para orang tua mulai cemas, terutama ketika para tabib desa tidak mampu menemukan penyebab dari penyakit ini, apalagi menyembuhkannya. Ketakutan semakin menyebar ketika satu persatu anak muda mulai hilang secara misterius. Mereka yang tadinya hanya sakit-sakitan, suatu malam tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pencarian yang dilakukan oleh keluarga dan warga desa tidak membuahkan hasil. Seolah-olah mereka ditelan bumi, tanpa tanda-tanda keberadaan mereka yang tersisa. Desa yang tadinya penuh dengan kebahagiaan kini kembali diliputi kecemasan. Para orang tua menjaga anak-anak mereka dengan lebih ketat, takut bahwa mereka akan menjadi korban berikutnya. Namun, tidak ada yang bisa menahan takdir. Setiap malam, suara bisikan misterius mulai terdengar di seluruh desa, membawa ketakutan yang mendalam. Suara itu terdengar seperti suara seorang wanita, lembut namun menyeramkan, seringkali disertai dengan tawa halus yang membuat bulu kuduk merinding. Warga desa yang mendengar suara ini langsung merasakan ketakutan yang luar biasa, seolah mereka tahu siapa pemilik suara itu. Mereka tidak perlu melihatnya untuk tahu, itu adalah suara Nyi Blorong, roh perempuan ular yang telah mereka panggil untuk menurunkan hujan. Tetua desa, yang sejak awal sudah mencemaskan peringatan dari Nyi Blorong, kini merasa bahwa kutukan itu mulai menunjukkan taringnya. Setiap kali seorang anak muda hilang, suara tawa Nyi Blorong semakin keras, seolah menyebarkan ketakutan ke setiap sudut desa. Penduduk desa mulai teringat akan syarat yang telah diterima oleh tetua desa, bahwa hujan yang menyelamatkan desa mereka harus dibayar dengan nyawa anak-anak muda. Setiap malam, desa itu tenggelam dalam kesunyian yang mencekam. Tidak ada lagi anak-anak yang bermain di luar, dan pintu-pintu rumah ditutup rapat sebelum gelap tiba. Warga desa mulai saling mencurigai, takut bahwa mereka akan kehilangan orang yang mereka cintai berikutnya. Kehidupan desa yang tadinya tenang berubah menjadi mimpi buruk yang hidup, di mana tidak ada yang tahu kapan Nyi Blorong akan datang untuk menagih janjinya. Tetua desa mencoba segala cara untuk menghentikan kutukan ini. Ia memimpin ritual-ritual lain, memohon pada para leluhur dan dewa-dewa untuk melindungi desa mereka, namun semua usaha itu tampak sia-sia. Setiap kali ia mendengar suara bisikan Nyi Blorong, hatinya tersayat oleh rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Ia tahu bahwa desa ini telah membuat perjanjian dengan kekuatan yang tidak bisa mereka lawan, dan harga yang harus dibayar lebih besar dari yang bisa mereka tanggung. Ketakutan yang melanda desa itu semakin kuat seiring berjalannya waktu. Hingga suatu malam, ketika hujan deras kembali mengguyur desa, suara Nyi Blorong terdengar lebih dekat, lebih nyata. Harga telah dibayar, bisiknya dengan suara yang mendirikan bulu kuduk. Tapi hutang ini tidak akan pernah lunas. Pada malam itu, suara bisikan dan tawa Nyi Blorong menggema di seluruh desa, lebih keras dari sebelumnya. Warga desa hanya bisa berdoa dan menunggu, berharap bahwa kutukan ini akan berakhir, meskipun mereka tahu dalam hati bahwa Nyi Blorong tidak akan berhenti sampai semua nyawa yang dijanjikan telah diambil. Desa itu akhirnya menjadi tempat yang dipenuhi oleh ketakutan dan kesedihan. Setiap tetesan hujan yang jatuh kini mengingatkan mereka akan perjanjian yang mengerikan itu, sebuah perjanjian yang selamanya akan membayangi kehidupan mereka, membawa kutukan yang tidak akan pernah hilang. Warga desa menyadari bahwa meskipun hujan telah menyelamatkan mereka dari kemarau, mereka telah mengorbankan sesuatu yang jauh lebih berharga, sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka dapatkan kembali. Desa yang pernah dipenuhi oleh kegembiraan dan harapan, perlahan-lahan berubah menjadi tempat yang sunyi dan mencekam. Hujan yang tadinya dianggap sebagai berkah, kini dilihat sebagai awal dari kutukan yang menghantui desa itu. Setiap kali hujan turun, bisikan dan tawa mengerikan Nyi Blorong bergema di seluruh desa, mengingatkan warga akan harga yang telah dibayar untuk menyelamatkan desa mereka.
Ketakutan yang terus-menerus menghantui warga desa membuat mereka semakin cemas dan putus asa. Satu persatu, keluarga-keluarga mulai meninggalkan desa, mencari tempat lain yang lebih aman untuk memulai kehidupan baru. Mereka yang pergi meninggalkan rumah-rumah yang kosong, sawah-sawah yang tak terurus, dan kenangan pahit akan perjanjian yang telah merenggut nyawa anak-anak muda mereka. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, desa yang dulu makmur itu berubah menjadi desa hantu. Hanya suara angin yang menerpa ilalang dan sesekali suara binatang malam yang terdengar. Rumah-rumah yang kosong mulai lapuk, ditinggalkan begitu saja oleh penghuninya yang ketakutan. Jalanan yang dulu ramai kini dipenuhi oleh rumput liar yang tumbuh tak terkendali, menyembunyikan jejak kehidupan yang pernah ada. Tetua desa, yang merasa bersalah atas semua yang terjadi, adalah satu-satunya yang masih bertahan. Hatinya dipenuhi oleh penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa keputusan yang diambilnya telah membawa kehancuran bagi desanya. Setiap malam ia terjaga, mendengar bisikan Nyi Blorong yang tak henti-hentinya menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa kutukan ini adalah hukuman atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Dengan sisa-sisa keberanian yang dimilikinya, tetua desa memutuskan untuk menghadapi Nyi Blorong. Ia berjalan menuju tempat keramat di pinggir hutan, tempat di mana ritual pemanggilan dulu dilakukan. Dengan harapan dapat mengakhiri kutukan yang telah menimpa desanya. Langit malam itu kelam, tanpa bintang, seakan alam pun menyaksikan langkah terakhir tetua desa. Sesampainya di tempat keramat, tetua desa berlutut di hadapan batu besar yang dulu menjadi altar pemanggilan Nyi Blorong. Ia mulai mengucapkan doa-doa, memanggil roh perempuan ular itu, kali ini bukan untuk meminta bantuan, tetapi untuk memohon pengampunan. Suara tetua desa Parau, dipenuhi oleh rasa bersalah dan keputusasaan. Wahai Nyi Blorong, roh penguasa hujan, aku memanggilmu. Muncullah, dan dengarkan permohonan seorang tua yang menanggung beban dari kesalahan masa lalu. Suaranya menggema, disambut oleh keheningan hutan yang mencekam. Tak lama kemudian, angin mulai bertiup kencang, membawa serta suara gemerisik dari ilalang di sekitarnya. Dari kegelapan, Nyi Blorong muncul, perlahan-lahan. Sosoknya tetap memukau dan menakutkan, wanita cantik dengan ekor ular panjang yang melingkar di tanah. Matanya berkilau dengan cahaya yang tidak manusiawi, dan senyum tipis menghiasi bibirnya yang merah. Kau memanggilku lagi, tetua? Tanya Nyi Blorong dengan suara yang lembut namun menusuk hati. Apa lagi yang kau inginkan dariku? Bukankah sudah cukup apa yang telah kuberikan? Tetua desa menunduk, tidak berani menatap langsung mata Nyi Blorong. Tidak ada lagi yang kuminta darimu, Nyi Blorong. Aku hanya ingin memohon pengampunan. Desa ini, kutukan ini, semua adalah kesalahanku. Aku memohon kepadamu, hentikanlah penderitaan ini. Biarkanlah desa ini kembali damai. Nyi Blorong tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti gemericik air yang tenang namun penuh dengan ancaman. Kau meminta pengampunan, kau yang telah berani memanggilku, memohon kekuatan yang bukan milikmu, kini memohon pengampunan. Ia mendekati tetua desa, menunduk sehingga wajahnya hanya beberapa inci dari wajah lelaki tua itu. Manusia, kalian selalu menginginkan sesuatu tanpa mempertimbangkan akibatnya. Kutukan ini bukan hanya hukuman untukmu, tetapi pelajaran bagi siapapun yang berani melawan kehendak alam. Tetua desa menahan napas, merasakan dinginnya aura yang memancar dari Nyi Blorong. Lalu, apa yang harus kulakukan? Apakah tidak ada cara untuk menebus kesalahan ini? Nyi Blorong menghela napas panjang, seolah-olah sedang mempertimbangkan sesuatu. Kesalahan ini terlalu besar untuk ditebus, tetua. Kalian telah mencoba memanipulasi alam, meminta hujan ketika bukan waktunya. Alam tidak bisa dibohongi, dan keseimbangannya harus dipulihkan dengan cara yang keras. Desa ini sudah terkena kutukan, dan tak ada yang bisa mengubahnya. Kutukan ini akan tetap ada, hingga desa ini lenyap sepenuhnya, kembali menjadi bagian dari alam yang pernah kalian rusak. Mendengar itu, tetua desa merasa seluruh harapannya hancur. Namun, ia sadar bahwa tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Hatinya dipenuhi kesedihan yang mendalam, tetapi juga dengan pemahaman baru akan kekuatan alam yang tidak bisa dilawan oleh manusia. Satu hal yang bisa kulakukan untukmu, lanjut Nyi Blorong dengan nada yang lebih lembut. Aku akan membawa desa ini kembali ke pangkuan alam, seperti yang seharusnya. Tempat ini akan menjadi tanah yang sunyi, ditumbuhi oleh ilalang dan pepohonan,
dan roh-roh mereka yang hilang akan tinggal di sini selamanya, terikat dengan tanah ini. Tetua desa menundukkan kepala, menerima nasib yang telah diputuskan. Jika itu yang harus terjadi, maka biarlah terjadi. Aku hanya berharap roh-roh yang tersesat ini bisa menemukan kedamaian. Nyi Blorong mengangguk perlahan. Mereka akan menemukan kedamaian dalam alam, bukan dalam dunia manusia. Dengan kata-kata itu, Nyi Blorong perlahan menghilang ke dalam kegelapan, menyatu dengan angin malam yang membawa aroma basah hujan dan tanah. Keesokan harinya, ketika fajar tiba, desa itu mulai ditelan oleh alam. Ilalang yang tumbuh cepat menutupi jalanan dan rumah-rumah yang telah lama ditinggalkan. Pepohonan mulai tumbuh di mana-mana, seolah-olah merangkul kembali tanah yang pernah dilukai oleh manusia. Tidak ada yang tersisa dari desa itu, kecuali reruntuhan bangunan yang tenggelam di bawah lebatnya tanaman liar. Desa itu, yang pernah makmur dan hidup, kini menjadi tempat terkutuk yang dihuni oleh roh-roh yang tersesat. Mereka yang pernah tinggal di sana, yang pernah membuat perjanjian dengan Nyi Blorong, kini menjadi bagian dari tanah itu selamanya, hidup dalam bayangan dan bisikan angin. Dan desa itu pun hilang dari peta, menjadi sebuah kisah legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut, sebagai peringatan bagi siapapun yang mencoba melawan kehendak alam, atau bermain-main dengan kekuatan yang tidak seharusnya disentuh oleh manusia.